Halo semuanya, hari ini kita akan mengulas sekilas tentang studi kasus yang diberikan mengenai kasus 3 yang berjudul Bastugo. Jadi kasus ini diambil dari artikel dengan judul The Cost to Bus Go Round and Round, Charting a Road to a Decision yang diambil pada Journal of Accounting Education volume 50 tahun 2020 dengan penulis Robinson, Martin, Lauren, dan Haley. Jadi dengan mengerjakan kasus ini, adik-adik mahasiswa diharapkan mampu menganalisis strategic cost management sebagai dasar dalam membuat perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, serta menguasai konsep teoritis yang berkaitan dengan penganggaran, planning, dan kontrol. Bahan kajian yang terkait dengan kasus 13 Tugu ini adalah budgeting, strategic cost management, dan decision making. Jadi, walaupun di sini adik-adik tidak menyusun anggaran secara spesifik, tetapi apa yang akan adik-adik kerjakan di sini nanti dia bisa jadi bahan gitu ya untuk membuat anggaran. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan sekilas tentang kasus yang ada di artikel tersebut. Jadi, studi kasus ini, Bastugo ini pada prinsipnya adalah bagaimana perusahaan dalam hal ini sekolah Saint Peter itu mengevaluasi keinginan untuk melakukan alih daya atau kita sering lebih mengenalnya dengan istilah outsourcing bis sekolah. Jadi dalam kasus ini kita ingin mengambil keputusan apakah kita akan melakukan outsourcing terhadap eh, penggunaan bis untuk antar jemput anak-anak sekolah ya, ataukah kita tetap mempertahankan bis yang sudah ada saat ini untuk kita kelola sendiri layanan transportasi di sekolah Saint Peter ini. Jadi untuk latar belakang dari sekolah Saint Peter secara sekilas, jadi dia awal didirikan tahun 1855 oleh para imigran Eropa di daerah Hillside. Misi dari pendirian sekolah ini adalah bagaimana sekolah ini mendidik murid-muridnya atau anak-anak sekolah untuk lebih bertanggung jawab kepada Tuhan dan juga kepada masyarakat. Jadi tidak hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri, jadi sudah melibatkan yang pihak di atas yaitu Tuhan dan pada pihak yang ada di sekitar mereka yaitu masyarakat. Nah, pencapaian dari sekolah Saint Peter ini sebenarnya cukup bagus. Jadi, alumni dari sekolah Saint Peter ini banyak yang berhasil. Kemudian mereka membuat kumpulan alumni. Jadi, ada dukungan dari para alumni Saint Peter's atau sekolah Santo Petrus ini sangat signifikan sehingga memungkinkan sekolah itu membeli armada bis. Dan mereka juga bisa mengumpulkan dana-dana itu untuk pemberian memberi beasiswa kepada anak-anak sekolah yang kurang mampu. Nah, tantangan yang muncul saat ini dari sekolah Saint Peter itu adalah semakin lama sekolah Saint Peter itu mengalami pertumbuhan. Jadi peminat atau anak-anak yang ingin sekolah di sekolah Saint Peter itu semakin tinggi. Nah, hal ini tidak dibarengi dengan fasilitas yang ada di sekolah tersebut, sehingga semakin tingginya pertumbuhan murid-murid di sekolah itu menyebabkan ruang kelas itu terlalu penuh. Kemudian teknologi yang digunakan di sekolah itu juga sudah cenderung kuno atau usang. Jadi tidak update ya teknologi yang digunakan. Fasilitas terkait kelas atau sekolah pun dia sudah kekurangan. Contohnya adalah loker. Jadi kalau sekolah-sekolah di luar itu biasanya setiap anak-anak sekolah itu memiliki loker tersendiri. Nah, dalam kasus Saint Peter ini loker itu sudah tidak memadai sehingga ada satu loker itu justru digunakan oleh beberapa siswa. Nah, di sini karena adanya masalah seperti ini, jadi pihak guru-guru itu tentu saja berkeinginan untuk tetap memberikan layanan ke siswa itu yang lebih baik. Jadi mereka berharap ada
perbaikan dari sisi ruang kelas, kemudian teknologinya juga digunakan yang lebih modern, yang lebih update. Kemudian fasilitas-fasilitas juga diharapkan bisa disesuaikan dengan jumlah kapasitas murid yang ada saat ini. Nah, untuk mengatasi tekanan ini, maka pihak sekolah itu akan melihat atau memanage ya sumber daya yang ada saat ini. Jadi mereka melihat mana sih operasional sekolah yang sekiranya bisa kita tekan biayanya, lebih efisien. Jadi intinya sekolah itu tidak ingin untuk mengatasi tekanan ini dilakukan dengan cara menaikkan uang sekolah siswa, itu mereka tidak ingin lakukan karena mereka tidak ingin membebani para orang tua siswa dengan menaikkan biaya sekolah. Jika kita menggunakan dana yang disediakan oleh para alumni, akan ada kekhawatiran dana beasiswa. Jadi alumni ini kan mengumpulkan dana untuk beasiswa. Jika itu digunakan, maka beasiswa yang dapat diberikan ke siswa-siswa yang kurang mampu itu dia akan berkurang. Jadi mereka tidak ingin mengorbankan itu sehingga mereka mempertimbangkan bagaimana sebaiknya kita efisienkan saja eh, sumber daya yang sudah ada saat ini. Nah, salah satu yang dipertimbangkan itu adalah dengan melakukan outsourcing layanan bis. Jadi sebelumnya atau saat ini bis-bis yang ada di sekolah itu operasionalkan sendiri oleh pihak sekolah. Kemudian salah seorang konsultan akuntansi sekolah itu si Brandy itu diminta untuk mempertimbangkan bagaimana jika kita lakukan outsourcing saja bis itu. Nah, adapun pihak-pihak yang harus dipertimbangkan oleh sekolah, termasuk juga oleh si konsultan, si Brandy, yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan itu pemangku kepentingannya atau stakeholdernya itu adalah yang pertama tentu saja siswa. Jadi konsumen dari sekolah ini kan siswa ya. Jadi eh, sekolah harus mempertimbangkan bagaimana keputusan yang diambil itu tetap mengutamakan adanya keamanan dan kenyamanan transportasi bagi siswa. Nah, bagi para guru-guru yang harus dipertimbangkan adalah guru-guru ingin agar kualitas layanan itu bisa ditingkatkan. Jadi, kapasitas kelas diperbaiki, teknologi yang canggih itu diharapkan masih bisa dilakukan. Kemudian, contoh fasilitas yang disebut di soal itulah loker itu bisa juga ditingkatkan kapasitasnya. Jadi ini harus dipertimbangkan keinginan guru untuk melakukan peningkatan kapasitas tersebut. Nah, di sini kita juga harus mempertimbangkan bagaimana keputusan kita akan mempengaruhi driver atau pengemudi bus. Jadi pengemudi bus ini eh, jika kita atau sekolah itu melakukan outsourcing, maka stabilitas pekerjaan pengemudi bus ini juga akan diperhatikan. Mengapa? Karena jika dilakukan outsourcing, itu artinya bis yang ada saat ini di sekolah itu akan dijual. Kemudian termasuk driver-drivernya kita tidak perlu lagi karena semua itu akan dikerjakan oleh pihak penyedia layanan bis. Itu pihak ketiga yang tempat kita akan mengoutsourcing layanan ini. Jadi ini harus dipertimbangkan. Nah, kemudian yang terakhir yang juga harus kita perhatikan itu adalah bagaimana dampak keputusan kita ini terhadap masyarakat atau komunitas, baik dari sisi dampak sosial maupun ekonomi atas setiap keputusan yang kita ambil. Jadi ada banyak pihak yang harus dipertimbangkan di sini oleh pengambil keputusan. Nah, untuk mengambil keputusan yang harus diperhatikan atau yang apa ya kita pertimbangkan itu yang pertama adalah bagaimana dari sisi ekonomi. Jadi perspektif ekonominya, bagaimana cara melakukan analisa untuk mengatasi atau mengantisipasi keputusan yang berdampak pada ekonomi yaitu dengan melakukan analisis NPV atau net present value dan melakukan perbandingan biaya. Jadi berapa biaya yang terjadi seandainya kita tetap mempertahankan bis itu, berapa biaya yang terjadi jika kita melakukan outsourcing. Kemudian dari sisi etika, bagaimana tanggung jawab kita terhadap karyawan dan siswa.
Jadi memang ada banyak pihak yang kita pertimbangkan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi karyawan dan siswa seperti apa. Jadi adik-adik diminta nanti melihat kode etik ya. Jadi sudah diberikan linknya untuk kode etiknya. Kemudian perspektif dampak ke secara luas ya ke komunitas. Kita mengevaluasi bagaimana dampaknya terhadap komunitas atau masyarakat. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama yang adik-adik harus lakukan itulah tentu saja baca soal ya. Kemudian kumpulkan data keuangan. Adik-adik mencari tahu atau mengamati berapa biaya operasional internal dari. Jadi untuk NVV mungkin adik-adik bisa pelajari di materi tentang net present value. Kalau saat ini diajarkannya di mata kuliah matematika bisnis. Kemudian adik-adik juga menganalisis dari sisi etika, bagaimana tanggung jawab berdasarkan prinsip etika yang ada di IMA. Nah, kemudian adik-adik mengevaluasi dampaknya, bagaimana implikasi jangka panjangnya terhadap kualitas transportasi siswa dan juga biaya transportasi dari si bis itu. Nah, setelah itu baru disiapkan rekomendasi. Jadi temuannya apa, kemudian usulkan tindakan yang terbaik itu seperti apa. Nah, kemudian adik-adik buat kesimpulan dari sisi kelayakan finansial dengan melakukan analisis biaya jangka panjang dan potensi penghematan yang terjadi. Nah, apa yang akan direkomendasikan? Itu dari sisi kelayakan keuangan dulu. Nah, kemudian dari sisi kewajiban etis, jadi dari sisi masalah etika, nah, adik sampaikan apa pertimbangan atau apa dampak yang akan terjadi atas setiap keputusan yang diambil. Kemudian jangan lupa adik-adik juga melakukan kualitas apa mempertimbangkan kualitas layanan, yaitu dengan menyampaikan transportasi yang ada saat ini maupun mungkin yang akan di outsourcing. Jadi itu kurang lebihnya review tentang kasus Bastugo. Nah, kalau yang ini yang ditampilkan di depan ini adalah yang akan dilakukan sekolah nantinya. Jadi adik-adik sendiri perannya hanya sampai yang ini ya, memberikan hasil temuan ini. Nah, selanjutnya ini akan dilakukan oleh pihak manajemen atau pihak sekolah. Jadi kita selaku akuntan itu eh, ber, menyampaikan atau memberikan informasi di step satu ini. Step berikutnya nanti manajemen yang akan memutuskannya. Nah, untuk menyelesaikan materi ini, kasus Bos Tugo ini, adik-adik jangan lupa dalam kasus ini kita diberikan informasi data di file Excel. Di sana ada data yang bisa adik-adik ambil. Itu ada di, seingat saya di slide terakhir ya. Jadi ini, jadi data-datanya ada di sini. Nah, mungkin untuk memudahkan adik-adik agar tidak menyalin eh, soal terlalu banyak. Nah, ini diberikan link template Excel-nya. Jadi silakan di halaman terakhir dari modul itu ada link, itu adik-adik bisa buka. Nah, itu isinya ada beberapa ya. Jadi ini ada isinya. Jadi ada data-data angka di sana. Silahkan. Ini bisa diisi. Jadi sudah ada template-nya untuk adik-adik isi. Kemudian ada juga yang file yang berikutnya. Yang kedua. Nah, ini juga ada. Kemudian ada satu lagi. Ini template untuk menghitung NVV-nya. Jadi silahkan dicoba saja untuk dikerjakan. Eh, saya akan akhiri video ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.